Pernahkah kalian bertanya, siapa sosok di balik layar yang mati-matian menjaga agar pabrik-pabrik di Indonesia tetap mengepul? Jawabannya adalah sebuah persekutuan raksasa bernama Apindo. Dari krisis moneter hingga hantaman pandemi, organisasi ini adalah benteng terakhir para pengusaha. Tapi, benarkah mereka hanya membela kaum elit? Atau justru mereka adalah pahlawan bagi jutaan buruh di tanah air? Mari kita bongkar sejarah dan taring dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Flashback 1952, lahirnya Sang Penjaga. Kita putar balik waktu ke tahun 1952. Indonesia masih seumur jagung, ekonomi masih limbung. Di tengah ketidakpastian itu, Apindo lahir. Bukan sekadar perkumpulan tukang dagang, tapi sebuah wadah perjuangan untuk melindungi aspirasi pengusaha yang saat itu terjepit situasi politik Orde Lama yang panas. Memasuki era Orde Baru, peran mereka bergeser menjadi mitra strategis Soeharto dalam membangun industrialisasi. Namun, ujian sesungguhnya datang saat reformasi 1998 pecah. Di saat banyak perusahaan gulung tikar, Apindo dipaksa berevolusi. Mereka bukan lagi sekadar penurut kebijakan, tapi penantang sekaligus pemberi solusi agar daya saing industri domestik tidak lumat oleh pasar global. Visi misi bukan sekadar janji. Banyak yang mengira misi Apindo itu membosankan. Salah besar. Visi mereka adalah menciptakan ekosistem yang kondusif agar pengusaha lokal bisa adu mekanik di pasar internasional. Mereka punya 4 pilar utama yang bergerak seperti mesin: edukasi, advokasi, networking, dan yang paling penting, pemberdayaan UMKM. Mengapa UMKM? Karena Apindo sadar ekonomi Indonesia akan roboh jika tulang punggungnya, yaitu para pedagang kecil, tidak kuat. Mereka tidak hanya mengurus bos-bos besar di Sudirman, tapi juga mendampingi pengusaha keripik di pelosok desa agar punya akses ke perbankan dan pasar global. Ini adalah misi penyelamatan ekonomi dari akar rumput. Struktur dan kekuatan anggota. Bagaimana cara organisasi ini bekerja? Apindo dipimpin oleh seorang ketua umum yang dipilih secara demokratis. Di bawahnya ada struktur yang sangat spesifik, mulai dari sektor perbankan hingga industri manufaktur. Anggotanya ribuan, mulai dari perusahaan raksasa yang karyawannya puluhan ribu, hingga usaha menengah yang baru berkembang. Semuanya bersatu dalam satu komando untuk memastikan satu hal, keberlangsungan usaha. Karena jika usaha mati, pengangguran akan meledak. Memang kalau ditanya baik-baik saja, ya tentunya kondisi di lapangan ya tidak semua baik-baik saja. Tapi yang tidak baik-baik itu sektor yang mana, gitu kan? Nah saat ini yang justru kami dukung ini kan memang sektor padat karya, karena sektor padat karya khususnya TPT ya. Tekstil, produk tekstil. Ya kita kan melihat itu dia yang paling banyak tutup pabrik, paling banyak PHK, itu kan ada di sektor tersebut. Tapi memang kalau ditanya apakah ada penciptaan lapangan pekerjaan dari investasi baru? Banyak. Jadi tahun ini aja udah sampai 1,2 juta, ya kan? Nah, cuman kita lupa bahwa setiap tahun kita harus menyiapkan 2-3 juta lapangan pekerja baru karena ada angkatan kerja baru. Jadi tetap ada gapnya. Memang kalau ditanya apakah ada banyak yang baru? Banyak yang baru. Tapi penciptaan lapangan pekerjaan tetap menjadi satu tantangan buat Indonesia pada saat ini, karena gapnya ini gitu loh. Kita belum punya cukup lapangan pekerjaan untuk bisa masuk untuk fill in the gap. Peran pemerintah dan Indonesia Incorporated. Nah, ini bagian yang paling seru, hubungan antara Apindo dan pemerintah.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, muncul semangat baru yang disebut Indonesia Incorporated. Apa itu? Ini adalah kolaborasi gaspol antara pemerintah dan pengusaha. Pemerintah tidak lagi memandang pengusaha sebagai sapi perah, tapi sebagai mitra untuk menciptakan lapangan kerja. Apindo adalah orang pertama yang dipanggil pemerintah saat krisis energi melanda atau saat tarif perdagangan internasional mulai tidak masuk akal. Mereka memberikan input data nyata di lapangan agar kebijakan yang keluar tidak halu atau justru merugikan rakyat banyak. Jadi kalau saya panggil saudara-saudara, ya sering-sering saudara jangan kapok-kapok, ya. Karena kita harus begini. Dan saya terima kasih ya tanggapan kepada industri pertekstil. Kemudian tanggapan kepada saudara Budi Hikmat, ya. Sekarang kepada Ibu Sinta, saya terima kasih. Jadi seperti ini, tolong kasih tahu kita mana yang pelaksananya tidak bagus. Kita segera akan bertindak, ya. Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien, kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal, ya. Permudah semua proses untuk pengusaha. Ini bagusnya presidenmu mantan pengusaha juga, gitu loh. Ya. Bener loh, saya tuh 25 tahun kan di luar kekuasaan. Saya pengusaha, menghadap pejabat ini, gila, mantan Panglima menghadap datang ke Himbara, menghadap Bank Mandiri, bolak-balik, iya kan? Jadi bener, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Iya kan? Apa itu tadi? Kemarin ada satu Taipan ngomong ke saya. Dia punya ilmu. Dia bilang copy with pride. Nggak apa-apa. Kalau Vietnam berani pasang tarif 0%, kita kenapa? Harus berani juga dong, ya. Jadi perizinan saya minta ya menteri-menteri ya, jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Lobi Apindo di Senayan, DPR RI. Tapi tunggu dulu, perjuangan terberat justru ada di Gedung Kura-Kura. Senayan, DPR RI, dan Apindo sering terlibat dalam dialog panas terkait regulasi ketenagakerjaan. Bayangkan, hingga tahun 2026 nanti, pembahasan mengenai RUU Ketenagakerjaan dan skema upah minimum terus digodok. Apindo bersuara keras. Regulasi harus fleksibel. Mengapa? Karena jika aturan terlalu kaku, investor bakal kabur dan rekrutmen baru akan macet total. Disinilah Komisi 9 DPR RI berperan sebagai wasit, mencoba menyeimbangkan antara perut pekerja dan napas pengusaha. Ini adalah catur politik ekonomi yang sangat menentukan nasib dompet kita semua. Tantangan dan masa depan. Apakah jalan Apindo mulus? Tentu tidak. Mereka dihantam kebijakan yang sering berubah-ubah seperti cuaca. Belum lagi serbuan produk luar negeri yang makin murah. Namun dengan optimisme, Apindo terus mendorong inovasi. Mereka percaya pendidikan dan pelatihan adalah investasi terbaik. Kesimpulannya, Apindo bukan sekadar kumpulan orang kaya. Mereka adalah mesin penggerak, advokat kebijakan, dan pelindung UMKM. Di tengah tantangan ekonomi global yang makin gila, kehadiran mereka memberikan satu hal, optimisme, bahwa selama dialog antara pengusaha, pemerintah, dan pekerja tetap terjaga, ekonomi Indonesia tidak akan pernah mati.